Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Sesi Idris. Selamat malam, Sesi. Malam, Kak Bayu. Terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Iya, kayaknya saya selalu kangen diundang Kak Bayu. Oh, ya. kita selalu senang ada kamu di sini. Gimana, ada cerita lagi nggak yang berkaitan dengan mistis? Mungkin kamu pernah, nggak tahu, ada yang menawarkan soal susuk, pengasihan, penglaris, di dunia entertainment kan kadang-kadang dekat dengan hal seperti itu ya. Benar-benar Kak Bayu. Kalau susuk tuh memang banyak banget sih yang nawarin ya gitu. Banyak banget kayak buat penglaris lah, buat katanya pemanis segala macem. Cuman aku selalu nggak berani make dan nggak mau sama sekali. Alasannya? Alasannya karena bagi aku rezeki itu kan sudah Allah yang ngatur. Terus kalau misalnya aku menggunakan susuk suatu hari aku takut gitu, apakah akan minta tumbal ke anak kah ataukah ke diri aku sendiri yang dapat musibah. Jadi aku menghindari sama sekali hal itu. Tapi tanpa menyebut nama ya, kamu pernah nggak ada teman-teman yang memang menggunakan itu? Oh banyak. Emang berubah? Maksudnya memang berfungsi itu? Berfungsinya tuh kayak lebih banyak kerjaan kali ya. Karena gini, kalau misalnya kita datang sama-sama atau apa, pasti yang selalu dipanggil dia lagi gitu. Padahal yang lebih cantik pun, yang lebih kompeten tuh banyak banget. Tapi kamu nggak tergoda tuh pakai gini? Oh enggak, sama sekali. Tetap yakin ya? Tetap yakin. Siap. Kalau saya tergoda mungkin saya sudah siap hari di depan TV gitu. Aduh, mudah-mudahan sih tetap yakin pada yang dipercaya sekarang ya. Yakin sama Allah aja. Siap. Sesi, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Boleh. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku selalu mendapatkan teror gaib karena mewarisi sosok Khodam dari leluhurnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ismah. Selamat malam Ismah. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Berawal dari masa kecil saya itu tidur waktu masih umur 5 tahun itu tidak berani terlentang. Jadi saya itu tidur selalu ke kiri atau ke kanan. Sampai sekarang pun kadang seperti itu. Kalau terlentang itu, soalnya itu langit-langit di kamar itu deket banget gitu. Awalnya itu. Lalu emosi saya yang tidak terkendali. Kalau saya sedang emosi, itu gerakan silat apa aja saya bisa. Pernah belajar bela diri? Nggak pernah. Tapi kalau saya emosi, itu gerakan bela diri itu bisa dan saya itu tidak takut dengan siapapun. Jadi pernah ada kejadian berantem Ya, atau mungkin menggunakan ilmu bela dirinya? Saya itu pernah ditodong di bis pakai celurit sama copetnya, copet yang di bis itu. Terus saya lawan, celuritnya saya lawan, saya ambil, malah dia yang takut. Dia langsung turun. Terus pernah lagi kejadian itu saya di mobil angkot. Sampai HP diambil sama cowok-cowok itu ya, ada berapa orang tuh. Mereka gertak, saya gertak lagi, mereka turun juga. Jadi HP-nya dikembaliin. Terus pernah juga saya ribut dengan seseorang yang tinggi besar, semacam security, daerah Jakarta, sedangkan saya di daerah kampung, 1 lawan 1. Wih. Oke, tujuannya Ismah datang ke sini untuk apa? Saya ingin tahu aja apa yang ada di diri saya, karena sering suami saya itu bawa saya ke orang pintar, tapi hasilnya tetap seperti ini, nggak berubah. Saya nggak seperti perempuan-perempuan yang lain yang mengalah dan takut kepada orang lain. Tapi memang merasa terganggu ya dengan kemampuan itu? Merasa terganggu sih enggak,
Cuma saya itu kalau ribut dengan suami, pinginnya itu mengalah sayanya, tapi nggak bisa. Oke, baik. Kami akan tanya sahabat kami ya, bagaimana dia melihat permasalahan ini sebenarnya ada apa dalam dirinya Mbak Isma. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Isma terlahir dengan tanggal lahir 29 Januari 1996. Sosok berani dan sulit dikendalikan. Hal ini yang membuat ia menjadi berani dan juga suka mengalami rasa kesal kepada orang lain. Saya melihat adanya sebuah ilmu yang ia punya dan untuk menyakiti orang lain. Emosi yang sulit dikontrol membuat ia sulit mengendalikan dirinya sendiri. Adanya sosok aneh yang suka sekali berada di depan partisipan. Saya merasakan sosok perempuan yang sangat menyeramkan sekali, mengandung misteri dan horor. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, baik. Mas, boleh saya minta garam? Minta garam. Maksudnya? Untuk apa ya? Saya merasa nggak nyaman aja. Nggak Bahkan nyaman. saya belum membaca tanggal lahir Mbak loh. Mbak Isma dengan tanggal 29 bulan 1 1996. Ya, tapi saya mau minta garam dulu deh, boleh nggak? Gimana, Roy? Ya silakan. Garam kan tidak mencelakai orang juga kan? Boleh minta tolong garam. Gak nyaman kenapa ya? Apa yang dirasa? Nggak, saya merasa ini aja gemeter. Awal panas dingin gitu. Gara-gara AC-nya kedinginan atau gimana? Karena gugup atau merasakan hal lain? Rasakan hal lain. Apa itu? Ya, sesuatu yang nggak bisa saya ceritain. Saya lihat di dalam tubuh Isma banyak pasukan-pasukan entah berantah. Di badannya kayak ada pocong. Saya minta garam deh ya, saya minta garam sekarang. Iya, oke. Ya, Kita oke, lagi baik, coba baik, ambilin ya. baik. Minta tolong garam, Bang Doni. Ya, Isma ini dalam keadaan terdesak dan emosi, tiba-tiba bisa mengeluarkan ilmu bela diri yang nggak pernah dipelajari sebelumnya. Copet, lalu kemudian ada 1 lawan 1. Akhirnya dia bisa mengeluarkan jurus-jurus yang dia nggak tahu sebenarnya. Apakah dari leluhur atau enggak, yang jelas dia waktu kecil nggak pernah menghadap ke atas kalau tidur. Apa yuk? Kenapa dia? Mbak Isma sering nih merasakan hal kayak begini. Kalau ada sesuatu yang kira-kira mau mencelakai diri saya. Seperti malam hari ini, Iya, Mau apa? mencelakai. Siapa yang mau mencelakai ya? Jadi pertanyaan kita ya pada hari Ya. ini. Ini yang kamu gambar, ada sosok pocong, terus Dia tuh bergaulnya dengan apa? Saya juga heran dia. Banyak banget kayak ada siluman-siluman atau gaib-gaib gitu loh di belakang dia tuh isinya semua kayak bisikan-bisikan arwah, nggak tahu deh, setan kayak seperti itu, bisikan-bisikan setan. Mbak, tenang dulu ya Mbak. Kita bertiga ini orang yang positif dan tidak menggurui. Kita berdiskusi, mencari solusi. Jadi jangan sampai ada pertikaian. ya Tidak ada penyerangan. Oh, Iya, Ini ada. sih beneran maksud Roy. Tamu ya. Maksud Roy itu oh, gituin. Iya. Aduh, gue deg-degan deh kalau yang begitu. Kamu merasa ada yang ini ya, maksudnya nggak aman.
Hah? Oh my God. Hah? Kak Bayu. Apa yang kamu gambar? Dia kalau emosi kayak gini gitu. Kak Bayu. Kak Bayu. Mbak Isma, Nanti malam. nanti malam. Siapa sih? Perempuan itu! Apa sih? Sesi, kenapa? Kak Sesi kan baik. Kenapa? Tapi kamu sudah mulai saya manggil ke sini. Manggil? Siapa yang manggil? Kak Bayu Roy. Iya, makanya. Kita nggak akan biarin dia deketin kamu. Mbak Isma, ini bukan Tunggu Isma saya lagi. di kamar kamu. Hah? Saya kasih tahu ya, Kak Sesi Idris tuh baik loh orangnya. Kamu nggak kenal, nggak bisa ngejudge seperti itu. Dan nggak bisa kasih kirim-kiriman. Ya Allah, Akbar, kenapa saya datang begini? Ya Allah, Bayu. That's my question, tadi lo nanya. Kak Bayu, mau pulang aja. Tunggu, Ses. Dia ini harus selesai malam ini. Jangan sampai dia merasa urusan nggak kelar, bener-bener datang ke kamar. Hah? Mbak Isma. Mbak Isma bisa dengar saya. Kalau bisa dengar saya, tolong dikendaliin emosinya ya. Pikirannya fokus di sini. Dia nggak, Mbak Sesi nggak apa-apa. Sesi nggak kenapa-napa kan? Nggak kena. Nah itu yang tadi gue nanya, aku nanya. Dia nggak aman ya? Aman dah soalnya. Dia kayak energi dia ngarah ke Sesi Ini terus. kejadian tiba-tiba. Ya, gitu kan. Kenapa dia marah sama aku, Roy? Kenapa tiba-tiba nyerang ya? Tadi dia nggak jawab nih. Nah lo, Awalnya sih cara dia cerita normal banget. Bisa kita balikin nggak? Kamu perlu cleansing dia nggak, Roy? oh dia sembah sujud itu ya? Orang tua. Almarhum orang tua saya ada di diri dia. Dia diikutin sama sosok almarhum orang tua kamu. Ini siapa yang kita ajak bicara? Ini siapa? Kamu yang udah lama ikutin badan ini ya? Kamu yang selama ini ikut badannya si Mbak ini. Dia mau ngapain lagi nih? Ya Iya, Allah, makanya ini Akbar. selama ini yang ngikutin dia. Yang selama ini kalau dia lagi emosi muncul. Tambahin lagi. Jalannya jadi beda loh. Iya, silakan duduk. Kamu dari leluhurnya ya? Ini keturunan kamu sebenarnya. Bukan? Mbak Isma? Mbak Isma? Mbak Isma dengar saya? Dengar saya? Ini Mbak Isma yang saya ajak ngomong. Benar? Kasih Roy. Idris, aku pengen cobain kamu pegang tangannya. Nah, kayak gini. Bye. Kayak like this one ya. Ini kayak gini nih. Rasain energinya kayak gimana? Nah, aku temenin. SS. Aduh. Merasa pengen gitu. Ayo, Ses. Kita selesai. Nggak usah ya. Ya, saya jagain. Saya apa-apa, tahan Sesi. dia. Ini undangan saya keberapa ya kesini ya? Ya, keempat ya? Mudah-mudahan Kak Bayu sih sini, dia aku nggak Kak Bayu, nyerang. Iya, sama aku saya, Kak jagain. Bayu. Aku jagain dari sini supaya justru nggak nyerang kamu nggak deket ya. Wah, saya megang jimatnya. Bismillah dulu kasih sih. Tapi
dia berarti percaya sama kamu, Ses. Iya, dia percaya sama. Tapi awalnya menyerang ya. Menyerang, Kenapa kupingnya pemerah? pengang terus. Nging gitu sebelah kiri. Kita going to see I don't know doctor. why. Nggak tahu, barusan aja. Dia sebenarnya nggak nyerang sih, hanya kesurupan aja sebenarnya. Iya, waktu dia kesurupan jadi nyerang. Tapi kita nggak pernah tahu ya, we never know. Mudah-mudahan enggak. Sekali lagi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba apa, kita nggak berani jamin. Kasih sih bukain. Saya buka lagi. Roy. Ya, Saya aja yang lihat ginian. Jangan dibuka. Enggak. ya udah deh. Tadi dikasih, tapi nggak boleh dibuka. Tujuannya mau tahu kan sebenarnya ada apa dalam dirinya Mbak Ismah kan. Ikutin aja prosesnya, Mbak. Jangan dilawan justru. Tapi nggak boleh dibuka. Hah? Nggak boleh dibuka. Hah? Nggak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka kenapa? Ada apa sebenarnya dalamnya? Itu jimatnya selama ini dipegang kan? Tuh turun temurun. Oh, ya sudahlah, terserah kalau kamu nggak boleh dibuka. Hei, kamu jangan songong ya lempar-lempar itu. Ya kan nggak boleh dibuka. Buat apa sih ada di sini? Roy, Jangan songong. Kenapa? Tahu ini apa? Minta maaf sama ini. Minta maaf. Enggak. Mbak Ismah fokus nih. Oh, angkat mukanya, angkat mukanya. Angkat mukanya. Lagi ya, saya siram lagi. Mbak Ismah, Ya, Mbak Ismah, ini jimatnya tadi udah dipegang sama Roy untuk dibuka dan sesi diminta untuk ngeluarin, tapi Mbak Ismahnya nggak mau. Mbak Ismahnya marah, emosi, dan makhluk itu akhirnya keluar lagi, muncul lagi. Dan tadi Mbak Ismah sempat mencekek dan memukul dada Roy. I'm okay, thank you. Roy nggak apa-apa dadanya. Nggak apa-apa. Ini dia udah balik lagi nih setelah di cleansing dengan kunyit ini. Iya. Udah nggak apa-apa kan? Mbak Isma bisa dengar saya ya? Ini jimatnya kenapa? Mau ini nggak? Mau di cleansing, mau dikeluarin, mau dibersihin? Apa masih mau hidup dengan jimat dan juga mungkin yang lain-lain? Ini sekarang pilihannya dari Mbak Isma sih sebenarnya. itu amanat. Amanat keturunan dari orang tua. orang tua untuk diapain? Disimpan. Iya, Kita nggak boleh lihat, kita nggak boleh tahu. nggak boleh. Oke, tapi nyaman nggak dengan hidup seperti ini? Kita tanya Roy, Roy dengan sikap hidup seperti ini, menurut kamu ada hubungannya nggak dengan jimat yang dia punya ini? Ada. Jadi orang yang punya jimat biasanya emosinya kurang terkendali, apalagi kalau kebanyakan jimat. Jimat satu aja udah repot, nggak bisa ini, apalagi ini kebanyakan jimat, apalagi dia kan seorang wanita biasa sebenarnya, diikuti banyak hantu-hantu seperti ini, nggak kuat. Jadi ini harus dibuka sebenarnya. Jangan. Ya udah, kalau dia bilang jangan deh, terserah dia aja. Tapi Life is option, right? Iya, tapi kamu lihat memang ada hubungannya dengan jimat yang dia punya Iya. ya. Datang sebenarnya kalau mau lepas, sebenarnya dia pengen lepas. Tapi kalau misalnya nggak mau lepas, dia nggak mau lepas, ya udah berarti kita nggak usah untuk memaksakan dia untuk membuka, maksain gue untuk buka gitu. Jadi intinya ya udah terserah lu mau ngapain. Maaf ya, saya ngomongnya agak kayak gitu.